Sobat Action, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan terus semangat buat raih prestasi dan kejar mimpi-mimpi kalian. Oh ya, kalian masih asing gak sih sama aku? Oke, jadi kenalin, aku Salvia Ramadhani yang bakal nemenin kalian dari awal hingga akhir konten kali ini. Wah, keren banget gak sih? Sedikit cuplikan di awal tadi. Wah, teman-teman makin penasaran gak sih siapa pemenang Putra Putri Semasa 2024-2025? Daripada makin penasaran, yuk langsung kita sambut Kak Rio. Halo Kak Rio. Halo. Wah, Kak Rio ini merupakan pemenang dari Putra Putri Semasa 2024. Boleh dong Kak disapa dulu nih Sobat Action semua. Halo Sobat Action, kenalin semua, nama aku Fahrio Nabil Prasetyo dari kelas 11 Teknik 2 sebagai Putra Semasa 2024. Wow, keren banget. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, apa sih kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Kesibukan aku akhir-akhir ini ya ekstrakurikuler, paskibra sama OSIS aja sih. Wah, denger-dengar Kak Rio ini merupakan ketua dari Paskibraka, betul? Iya, betul. Wow, keren banget ya, udah jadi ketua Paskibraka, anggota OSIS, apalagi udah terpilih jadi Putra Semasa 2024. Wow, suatu kebanggaan ya teman-teman. Oke, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Putra Putri Semasa? Barangkali nih Sobat Action ada yang masih belum paham atau bahkan gak ngerti nih tentang apa sih Putra Putri Semasa itu. Boleh dong Kak dijelasin ke Sobat Action semua. Jadi Putra Putri Semasa adalah suatu event OSIS SMA Negeri 1 Jember, itu event tahunan. Jadi di situ di event itu adalah ajang pemilihan siswa semasa sebagai duta sekolah di tahun-tahun berikutnya gitu. Wah, dan kakak terpilih untuk tahun 2024-2025. Wah, keren banget. Gimana sih Kak perasaannya setelah mendapat julukan Putra Semasa terpilih 2024? Yang artinya kakak ini menjadi ikon SMA Negeri 1 Jember. Gimana tuh? Tentunya perasaan aku senang dan bersyukur, dimana usaha-usahaku dalam seleksi itu terbayarkan dengan menjadi sebagai pemenang. Di sini aku di PPS belajar bagaimana cara berbicara yang baik, berpublic speaking, berbahasa Inggris yang baik itu bagaimana, dan banyak lainnya. Dan tentunya usaha-usahaku itu tidak seberapa tanpa adanya doa. Jadi kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas kemudahan yang diberikan kepada kita. Wah, luar biasa banget ya Sobat Action. Jadi dengan usaha juga diimbangi dengan doa. Wow. Nah Kak, tadi aku sempat notice nih, kemampuan berbicara dengan baik, bahasa Inggris juga baik. Kira-kira ada nggak bahasa lain yang perlu kita kuasai selain dua bahasa itu? Sebenarnya untuk kehidupan kita sehari-hari itu cukup dua bahasa itu saja. Cuma kalau kita ingin mengimprove diri kita lebih lagi, kita boleh bisa belajar bahasa asing lain, mungkin bahasa Prancis, bahasa Korea yang kalian sukai begitu. Kenapa aspek kemampuan berbahasa ini merupakan nilai buat syarat terpilihnya Putra Semasa?
Ya karena berbahasa itu kan terlebih dari duta ya. Yaps. Sebagai duta, kita sebagai representasi, sebagai tentunya tugas-tugas kita itu kan seperti menjelaskan sejarah semasa mungkin, menjadi MC. Nah itu tentunya kemampuan berbahasa sangat diperlukan di situ begitu. Oke, aku jadi penasaran deh. Sebenarnya apa sih motivasi awal kakak yang membuat kakak hingga menjadi putra semasa terpilih 2024? Motivasi aku ikut seleksi ini tentunya aku ingin menantang diriku lebih lagi. Karena dari tantangan-tantangan tersebut kita dapat berkembang lebih lagi, terutama dalam skill maupun kepribadian kita sendiri. Wah, jadi motivasinya adalah untuk men-challenge dirinya sendiri ya, untuk berubah menjadi lebih baik tentunya. Kira-kira selain motivasi internal nih, ada nggak motivasi dari eksternal? Mungkin keluarga atau teman atau apa tuh? Ada nggak? Kalau dari eksternal ya tidak ada sepertinya. Oh, jadi full dari internal ya teman-teman. Wah, keren banget. Oke, selanjutnya bagaimana cara kakak bersikap di lingkungan pertemanan, kemudian di lingkungan sekolah setelah kakak terpilih menjadi putra semasa 2024? Yang pastinya nih ya, kita kenal dengan kepribadian yang tegas, yang sopan. Nah, gimana tuh sikap kakak? Sikap aku dalam lingkungan sekolah ini tentunya aku sebagai duta sekolah harus menjaga perilaku, tutur kata, dan lain-lainnya gitu. Jadi harus menjaga image pribadi. Dan kita juga harus berprestasi demi memotivasi siswa-siswa lain. Kita dapat membangun suatu budaya positif terutama pada pertemanan ya di lingkungan sekolah gitu. Kurang lebih seperti itu. Wah, setuju banget. Jadi memang ketika kita ingin menjadi suatu teladan atau representasi dari lingkungan, baik itu lingkungan kecil atau lingkup besar, memang dimulai dari diri sendiri. Wow, keren banget. Oke kak, jadi bisa aja gak sih kak yang nonton kita kali ini gak cuman dari kalangan SMA? Bisa jadi nih ada adik-adik kita yang masih SMP yang nantinya di SMA Negeri 1 Jember ini kepikiran nih buat ikutan Putra Putri Semasa 2025. Nah, gimana tuh tipsnya kak? Kalau tips dari aku untuk PPS ini ya, yang pertama tentunya ada usaha. Setelah itu ada doa. Kemudian kalian juga harus percaya diri saja. Wow. Dan setelah itu kalau sudah semua 3 poin itu selesai, kalian tinggal pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa aja. Wow, relate banget ya teman-teman. Emang seleksinya tuh sesulit apa sih kak? Boleh cerita dong? Tidak terlalu sulit sih menurutku. Wow, jadi dari keren pertama banget itu ya. ada tes tulis, kemudian ada tes wawancara, ada tes presentasi, dan hingga final head to head begitu. Wow, dan paling sulit ketika Head to head sih. wah, itu semua tes yang dilalui itu menggunakan ada bahasa Inggrisnya nggak kak? Ada dong. Wah. Ada. Oke kak, pertanyaan penutup nih kak. Ada nggak sih kak harapan buat SMA Negeri 1 Jember ke depannya? Harapan aku untuk SMA Negeri 1 Jember tentunya semoga siswanya terus berprestasi, dan terutama juga untuk ekstrakurikuler maupun organisasi terus berinovasi dalam mempromosikan semasa lebih jauh lagi begitu. Wah, keren sekali teman-teman. Semoga semua harapan Kak Rio tadi cepat terkabul dan terrealisasikan ya Kak Amin. Rio. Oke, aku mau ngucapin banyak terima kasih buat Kak Rio karena sudah mau meluangkan waktunya buat ngobrol bareng aku di Podcast Action dan buat sharing pengalamannya, kemudian tips-tips buat terpilih jadi putra semasa. Wow, beneran ilmu yang berharga ya. Makasih ya Kak Rio. Sama-sama semuanya. Oke, buat Sobat Action semua, jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita bakalan ngobrol langsung bareng Putri Semasa Terpilih 2024 yang pastinya nggak kalah seru buat dibahas. Langsung saja kita ke segmen selanjutnya. Halo Sobat Action, balik lagi bareng aku di segmen kedua. Jadi tadi di segmen pertama kita udah banyak nih ngulik tentang apa sih Putra Putri Semasa itu. Kemudian kita udah dapat banyak pengalaman, tips-tips dari Kak Rio. Nah di segmen kedua ini kita bakal ngobrol langsung bareng Putri Semasa Terpilih 2024. Nah kalian makin penasaran gak sih? Daripada lama-lama, yuk langsung aja kita sambut Kak
Gadis. Halo Selfie dan Halo, Gadis. halo Sobat Action semua. Perkenalkan, nama aku Gadis Ayu Larasati dari kelas 11. Oke, halo Gadis. Halo Selfie. Oke, Gadis. Gimana sih perasaan Gadis setelah mendapat julukan Putri Semasa Terpilih 2024? Kalau perasaan aku sendiri ya, itu campur aduk banget. Ada seneng, ada terharunya juga, ada shock sama kagetnya. Karena awalnya aku bener-bener nggak nyangka kalau bakalan terpilih jadi Putri Semasa 2024. Wow, seorang gadis bilang nggak nyangka kalau dia bakal terpilih di Putra Putri Semasa. Kira-kira kenapa tuh alasan nggak nyangka, atau persaingan ketat, atau apa tuh? Nggak nyangka banget karena bener banget dari awal itu persaingannya bener-bener ketat banget ya, karena aku juga lihat sendiri dari awal lawan-lawannya itu bener-bener mereka semua pinter-pinter, cantik-cantik. Aku jadi kayak, oh ini semuanya keren-keren sih, jadi ya tapi nggak apa-apa deh, berusaha dulu. Wah, jadi memang untuk terpilih buat Putra Putri Semasa 2024 ini sebuah kebanggaan ya, karena Ya, betul. melihat peserta lainnya tuh sangat luar biasa ya kan? Bener banget. Oke, apa sih role Putra Putri Semasa di kegiatan sekolah? Role Putra Putri Semasa di kegiatan sekolah. Kalau yang seperti yang aku tahu itu role Putra Putri Semasa sangat beragam ya. Banyak banget, dari misalnya kalau ada event-event di Semasa sendiri, contohnya kayak kemarin di Senatalis itu Putra Putri Semasa berperan sebagai pembaca sejarah SMA Negeri 1 Jember. Nah, tapi Putra Putri Semasa juga terkadang ditugaskan menjadi MC atau kadang memberi sambutan-sambutan gitu. Tentunya role yang paling penting sendiri itu kita harus bisa menjadi teladan yang baik ya buat siswa-siswi Semasa lainnya, karena seperti yang kita tahu kalau menjadi putra dan putri Semasa itu sama saja menjadi ikon atau representatif dari SMA Negeri 1 Jember sendiri. Jadi kita benar-benar harus menjaga setiap perbuatan dan perkataan apapun yang kita lakukan. Wah, keren banget Gadis. Jadi selain menjadi teladan dan representasi siswa SMA Negeri 1 Jember, ternyata Putra Putri Semasa ini juga punya peran menarik ya di sekolah. Betul. Kayak ngisi-ngisi event. Iya, Wah, betul keren banget. banget. Aku jadi penasaran nih Gadis, tentang apa sih tujuan awal Gadis yang membuat Gadis tertarik nih buat ikutan Putra Putri Semasa? Kalau tujuan aku sendiri buat jadi Putra Putri Semasa itu dari awal, sebelum aku masuk ke SMA Negeri 1 bahkan, itu sebenarnya aku udah tertarik banget sama Putra Putri Semasa. Apalagi waktu itu lihat postingan di Instagramnya OSIS Semasa, di sana kan ada pemilihan Putra Putri Semasa dan ada juara Iya. terpilihnya. Aku merasa kayak keren banget ya. Nah, terus waktu semester 2 kemarin muncullah posternya Putra Putri Semasa. Aku jadi langsung kayak, wah, aku kepengen ikut nih. Kebetulan banget, alhamdulillahnya ditawarin sama Wah. ketua kelas di kelasku. Jadi kayak, Gadis, kamu mau nggak mewakilin kelas kita buat jadi Putri Semasa? Jadi ya bersyukur banget sih bisa disuruh untuk mewakili Putri Semasa dari kelas aku sendiri. Wah, jadi memang ketua kelasnya Gadis ya khususnya. Wah, pinter banget emang cari Waduh. perwakilan, karena wah, pas banget lah potensinya, keren banget sampai bisa Waduh. terpilih. Hah, itu kalau boleh tahu tuh gimana sih sistemnya? Jadi per kelas memberikan perwakilan tuh gimana? Kalau Putra Putri Semasa itu sendiri dari seleksi awalnya, tes tulisnya ya, itu jadi setiap kelas dari kelas 10, 11 itu memberikan perwakilannya 2 orang. Jadi 1 laki-laki dan 1 perempuan dari masing-masing kelas. Wah, Gitu. itu total berapa peserta tuh? Total ya, kelas 10 itu kan ada sekitar 11 kelas. Betul. Dan kelas 11 ada 11 juga, berarti ada 22, dan kalau dikali 2 berarti 44. Ada 44 peserta. Dan Gadis berhasil menjadi Putri Aduh. Semasa terpilih dari 44 siswa itu. Alhamdulillah. Yang pastinya mereka juga, wah, talentanya, kemudian, waduh, berarti keren banget ya Gadis ini. Wah, keren banget. Oke, tadi aku udah tanya nih ke Kak Rio tentang apa sih tipsnya buat terpilih jadi Putra Semasa. Gak adil dong ya kalau aku gak tanya Gadis juga tentang gimana sih tips buat terpilih jadi Putri Semasa.
tips buat terpilih jadi Putri Semasa. Aku boleh nggak ngasih tipsnya kayak mungkin di setiap seleksi-seleksi gitu, boleh nggak? Oh, boleh banget. Boleh banget, oke. Jadi buat teman-teman dan adik-adik SMP yang tertarik buat nantinya menjadi putra-putri Semasa, bisa banget nih dari sekarang itu kalau bisa yang paling penting niat dan tekad ya. Jadi kalian dari awal udah punya keinginan dan punya niat buat ikut putra-putri Semasa. Karena nantinya seleksi dari putra-putri Semasa ini nggak mudah. Jadi benar-benar membutuhkan tekad yang kuat buat menjalani setiap seleksinya. Terus kalau kalian udah ada niat, udah ada tekad, barulah kalian bisa mengembangkan apa yang kalian punya. Kalian bisa mengembangkan ide-ide kalian, kreativitas kalian, terus wawasan kalian juga kalau bisa diperdalam ya. Nah, setelah itu yang penting juga nih buat aku yaitu memperdalam bahasa Inggris. Kenapa memperdalam bahasa Inggris itu penting? Karena di setiap seleksi putra-putri Semasa itu ada soal ataupun pertanyaan bahasa Inggris. Contohnya saja waktu seleksi tulis, kemudian seleksi presentasi, itu kalau kalian menggunakan bahasa Inggris pasti bisa menambah nilai plus kalian. Apalagi waktu final atau head to headnya ya, itu dari juri ada pertanyaan bahasa Inggris. Terus kalau waktu final atau waktu head to head, boleh banget kalian buat memperdalam ilmu kalian di catwalk atau fashion show. Terus groginya, nervousnya juga kalau bisa dihilangin ya. Karena kalau kalian mau menjawab pertanyaan tuh pasti penting banget buat bisa berpikir dengan tenang, biar pertanyaan-pertanyaannya juga bisa terjawab dengan baik, dan insya Allah hasilnya nanti kalian bisa terpilih menjadi putra-putri Semasa selanjutnya. Wah, luar biasa banget ya tips dari gadis ini. Wah, ternyata banyak banget ya yang dinilai gadis. Iya, dari betul. aspek gimana kita berkomunikasi, kemudian catwalk, bahkan Iya. bahasa asing. Belum lagi kita harus berwawasan yang luas, kreatif. Betul Wow. banget. Oke, luar biasa. Berarti untuk menjadi putra-putri Semasa ini sangat sulit ya, teman-teman. Berarti Betul. harus dipersiapkan sedini mungkin nih kalau udah Iya. ada yang pengen kepikiran buat jadi putra-putri Semasa. Oke, gadis. Ada nggak motivasi buat gadis sendiri ke depannya? Motivasi buat aku sendiri ke depannya, tentunya karena sudah terpilih menjadi Putri Semasa, aku ingin memperbaiki diri lagi supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian aku juga ingin banget untuk lebih mengembangkan potensi yang ada pada diri aku, sehingga nantinya selama aku bertugas menjadi Putri Semasa ini bisa benar-benar memberikan yang terbaik dan merepresentasikan SMA Negeri 1 yang baik. Wah, keren banget gak sih Sobat Action? Gak kaget dong ya dia bisa terpilih jadi Putri Semasa 2024. Salut banget teman-teman. Oke, terakhir nih, ada nggak sih harapan buat SMA Negeri 1 Jember ke depannya? Harapan buat Semasa pastinya semoga kedepannya bisa menjadi sekolah yang lebih maju dan lebih unggul lagi, khususnya dalam bidang prestasi ya. Tapi sebenarnya kalau prestasi itu Semasa sudah unggul, cuman mungkin bisa ditingkatkan lagi. Kalau misalnya sebelumnya kompetisinya provinsi, nasional, mungkin kedepannya bisa lebih dibanyakin lagi prestasi yang internasional. Setuju. Terus semoga Semasa juga bisa menjadi sekolah yang baik untuk siswa-siswi buat menuntut ilmu, sekolah yang baik, sekolah yang nyaman tentunya. Dan tentunya saya sebagai Putri Semasa juga akan berusaha ke depannya untuk lebih mengenalkan Semasa dan membuat Semasa makin keren tentunya. Wow, semoga semua harapan dari gadis bisa cepat terkabulkan dan terrealisasikan. Amin. Apalagi kita sesama siswa SMA Negeri 1 Jember. Dan aku sebagai siswa SMA Negeri 1 Jember ini, jujur ya, aku sangat bangga dengan putra-putri Semasa tahun ini karena sungguh sangat menginspirasi, kemudian wawasannya juga luas dan sangat mampu untuk dikatakan menjadi representasi siswa SMA Negeri 1 Jember. Oke, aku mau ngucapin banyak terima kasih buat gadis karena sudah meluangkan waktu buat ngobrol bareng aku di podcast Action Semasa, dan juga udah sharing banyak banget pengalaman, kemudian tips-tips buat terpilih jadi putra-putri Semasa 2024 yang pastinya ilmu yang sangat berharga buat kita semua. Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih buat Sobat Action semua karena sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke semua platform media yang kalian punya. Dan juga follow @action.semasa. See you in another episode. Bye-bye!